Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah bayangan hitam seperti binatang buas menyebar ke segala arah, Xiaoyan dapat melihat sesosok tubuh besar duduk di sana, yang masih ada banyak energi hitam yang keluar dari tubuhnya. Hanya saja, yang aneh dari sosok ini adalah wajahnya tidak memiliki fitur wajah apapun. Dan itu terlihat seperti lengan ungu sebelumnya, yang juga terlihat sangat aneh. Jadi Xiaoyan merasa sosok ini seperti monster. Saya semakin penasaran sekarang, sebenarnya apa identitas asli Anda? Karena sosok ini tidak mungkin menjadi manusia. Gumam Xiaoyan perlahan. Kemudian sosok tak berwajah di hadapan Xiaoyan, penampilannya tiba-tiba berubah, dengan puluhan bola mata yang tumbuh seperti buah anggur. Dan semua mata itu memandang Xiaoyan dan Goyan. Hei, sudah lama sekali saya tidak kedatangan tamu di lembah Tifeng. Jadi kali ini kalian harus mati. Tepat ketika kata-kata sosok itu jatuh, Xiaoyan melihat sosok itu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menekan Xiaoyan dan Goyan. Namun lengannya justru berubah menjadi lendir hitam dan menyebar. Kemudian itu berubah menjadi serangan ganas yang menyapu ke arah Xiaoyan dan Goyan. Tuar! Di bawah suara ledakan keras, Xiaoyan dan Goyan sepertinya terbungkus di dalamnya. Bukankah wujud asli Anda adalah monster? Saat mendengar itu, Xiaoyan juga cukup terkejut. Jadi dia bertanya pada Goyan, karena dia tidak menyangka sosok ini akan mengeluarkan suara percakapan manusia. Pada saat yang sama, suara ledakan lain terdengar dari udara. Kemudian guntur seperti benang di bawah kaki Xiaoyan perlahan menyapu dengan kecepatan yang sangat menggelegar. Bahkan dengan serangan seperti itu, tidak ada kesempatan menghantam Xiaoyan. Raksasa? Memang ada yang menyebut saya demikian. Meskipun saya tidak begitu paham, tapi saya jelas bukan eksistensi level rendah seperti monster. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Karena setelah Xiaoyan bersama dengan Goyan dalam waktu yang lama, tapi Xiaoyan bahkan tidak tahu Goyan memiliki wujud seperti apa. Karena serangkaian perilaku yang ditampilkan melalui Goyan, sepertinya lebih seperti kebijaksanaan yang baru lahir. Lalu, apa ini? Xiaoyan menunjuk monster tak berwajah itu, kemudian bertanya pada Goyan lagi. Karena sosok ini bukanlah manusia atau iblis, sehingga sosok ini terlihat sangat aneh. Tapi Xiaoyan juga tidak terlalu banyak berbicara. Bagaimanapun keberadaan seperti ini hanyalah jelmaan kaki Goyan. Hanya saja, Xiaoyan tidak menyangka bahwa sosok ini akan terlihat seperti ini. Apa yang Anda tunggu? Apakah Anda tidak ingin mengambil tindakan untuk menaklukkannya dulu? Kata Xiaoyan sambil menatap dengan bingung. Jelas alasan mengapa Xiaoyan tidak segera mengambil tindakan. Xiaoyan pikir kali ini akan sama dengan lengan ungu sebelumnya, karena Goyan dapat langsung menekan dan menyelesaikannya. Bunuh 1000 pisau, ini berbeda, dan saya tidak bisa mengendalikannya. Mungkin karena roh jahat di dalamnya terlalu serius. Goyan segera menjelaskan, namun selama percakapan antara Xiaoyan dan Goyan, mereka berdua mengabaikan monster tak berwajah sepenuhnya. Seolah-olah kedua tidak menganggap monster itu ada sama sekali. Jadi dalam menghadapi penghinaan seperti itu, monster tak berwajah itu tiba-tiba melompat ke udara sambil mengaum. Kemudian terbang dan langsung menyapu ke arah Xiaoyan dan Goyan yang berdiri di udara. Melihat itu, Goyan juga bereaksi dengan cepat, dan dia segera berubah menjadi seukuran telapak tangan, kemudian memasuki jubah lengan Xiaoyan. Bunuh 1000 pisau, Anda harus mengalahkannya. Dalam hal ini, Tuan Anjing hanya bisa menyemangati Anda, kata Goyan perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit menyipit, karena dalam banyak kasus setelah dia menggunakan kekuatannya, Goyan akan segera tidur. Tepat ketika Xiaoyan tertegun sejenak, bayangan hitam tiba-tiba meraung di udara,
kemudian terkondensasi menjadi bola hitam sebesar telapak kaki, dan menyapu langsung ke arah Xiaoyan. Hanya saja bagi Xiaoyan, serangan seperti itu masih terlalu lambat, jadi tidak mungkin untuk dapat memukulnya. Kilatan guntur mengalir di bawah kaki Xiaoyan sehingga dia dengan mudah dapat menghindari serangan monster tak berwajah itu. Setelah mengamati beberapa saat, Xiaoyan juga merasakan bahwa monster tak berwajah di depannya, meskipun itu adalah bagian kaki dari tubuh Goyan. Tapi sepertinya sosok ini kelihatannya tidak terlalu pintar. Namun setelah melihat Xiaoyan dapat menghindari terus-menerus, monster tak berwajah itu gemetar. Kemudian kecepatannya tiba-tiba meningkat. Segera kaki monster tak berwajah yang panjang menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Bahkan dia juga mengangkat tangannya. Dan zat hitam di sekitarnya yang seperti lalat yang mengandung kekuatan yang luar biasa juga menyapu ke arah Xiaoyan. Namun dalam menghadapi kaki cambuk yang menderu dengan angin kencang yang menakutkan, Xiaoyan tidak mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia segera mengayunkan tinjunya dengan keras. Tuar! Suara tabrakan keras terdengar di lembah angin 4 arah. Tepat ketika bayangan hitam yang mendekat, tiba-tiba nyala api Xiaoyan melonjak ke langit, seperti gunung berapi meletus dari tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap, segala sesuatu yang dekat dengan Xiaoyan berubah menjadi ketiadaan. Namun di bawah suara raungan keras, kekuatan mengerikan dari kaki panjang monster tak berwajah tercurah dengan kekuatannya yang sangat kuat. Dan Xiaoyan baru saja ditendang dengan tendangan cambuk. Tapi dia masih tidak bergerak sama sekali. Terlebih lagi saat dia hendak mengambil kembali kakinya yang panjang, tiba-tiba sebuah tangan besar keluar dan meraih kakinya monster tak berwajah yang panjang hidup-hidup. Kemudian bentuk monster tak berwajah itu langsung lepas kendali karena digenggam dengan erat oleh tangan besar Xiaoyan. Kemudian dia tiba-tiba terlempar ke tanah. Hei, bunuh 1000 pisau sialan, bisakah Anda bertindak lembut? Jangan patahkan kaki saya yang panjang. Suara Goyan tiba-tiba keluar, namun Xiaoyan tidak pernah berhenti dan terus meninjunya dengan keras, seolah-olah Xiaoyan tidak ingin melepaskannya. Sampai Xiaoyan memukulnya hingga monster tak berwajah lemas. Karena setelah melihat serangan monster tak berwajah ini, itu membuat Xiaoyan kehilangan minat. Meskipun monster tak berwajah terlihat sedikit menakutkan, tapi Xiaoyan tidak merasakan. Dia memiliki efektivitas tempur yang sangat kuat. Goyan, Anda masih belum bisa merasakannya. Bagaimana cara memulihkannya? Xiaoyan melihat monster tak berwajah yang roboh ke tanah. Sepertinya semua tulang di tubuhnya dipatahkan oleh Xiaoyan. Sudah lama saya tidak merasakan perasaan tertantang seperti ini. Tepat ketika Xiaoyan sedang berbicara dengan Goyan, tiba-tiba suara rendah dan serak datang dari monster tak berwajah itu. Kemudian Xiaoyan melihat tubuhnya mulai berputar. Bahkan dalam sekejap semua tulangnya yang patah dapat dipulihkan. Kemudian tubuhnya menjadi seukuran normal, dan bola mata padat di kepalanya juga terus bergerak. Sekarang, tubuhnya juga ditutupi lapisan koreng hitam. Bahkan ada sebuah ekor yang tumbuh di belakangnya. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Jelas dia tidak pernah berpikir bahwa monster tak berwajah ini akan dapat mengubah bentuknya. Bunuh 1000 pisau, meskipun itu adalah bagian dari tubuh saya. Tapi saya tidak dapat mengendalikan saat ini. Jadi Anda harus berhati-hatilah. Melihat monster tak berwajah mengubah bentuk tubuhnya, Goyan segera memperingatkan Xiaoyan. Karena Goyan bisa merasakan dengan jelas aura monster tak berwajah yang telah mendapatkan kembali bentuknya. Dan kekuatan juga berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang, dia telah menjadi jauh lebih kuat. Setelah perubahan bentuk monster tak berwajah selesai, dia tidak berbicara omong kosong yang tidak perlu. Segera monster tak berwajah tiba-tiba telapak tangannya terentang ke depan. Kemudian bola cahaya hitam mengembun di telapak tangannya satu demi satu, dan mereka langsung bergegas menuju Xiaoyan. Tepat ketika menghadapi bola cahaya hitam yang terbang di atasnya, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan menamparnya. Yang membuat bola cahaya hitam itu langsung terlempar menghantam tebing di kedua sisinya.
Di bawah suara ledakan keras yang bergema, kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Hai, ayo tunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya, dan saya ingin melihat berapa banyak trik yang dapat Anda lakukan saat melawan saya. Pada saat ini, semburan tawa aneh datang dari monster tak berwajah itu, yang membuat Xiaoyan sedikit ragu begitu suara itu keluar. Sialan, sekalipun Anda sudah dipotong-potong, tapi masih memiliki kepercayaan diri. Goyan, apakah Anda ingin tetap membawanya? Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena nafasnya memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jadi mata Xiaoyan juga menjadi serius. Dan dia juga ingin melihat sebenarnya apa kemampuan kaki Goyan, sehingga dia berani merajalela. Pada saat ini, tepat ketika monster tak berwajah tertawa dengan liar, wajah Xiaoyan juga menjadi sedikit gelap. Kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sebuah tinju besar yang diselimuti cahaya keemasan seperti bintang jatuh. Sepertinya tinju itu muncul begitu saja untuk menghancurkan monster tak berwajah itu. Namun setelah bentuk tubuh monster tak berwajah berubah menjadi bentuk tubuh manusia normal. Dalam kilatan cahaya keemasan, dia tidak mengelak. Tiba-tiba dia meletakkan tinjunya di pinggangnya. Bahkan dalam menghadapi pukulan yang sangat tidak proporsional ini, monster tak berwajah itu membutuhkan waktu mengeluarkan pukulannya. Di bawah suara teredam, apa yang tidak seperti yang diharapkan Xiaoyan adalah monster tak berwajah itu tidak hancur oleh pukulannya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia sebenarnya bertarung melawan tinjunya. Hai, kekuatan kecil ini tidak cukup untuk melawan saya. Begitu suara aneh itu keluar, tinju emas Xiaoyan benar-benar meledak, yang membuat pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.